Halo, bisunya kata Ani. Besti, polemik persidangan Nikita atas kasus hukum yang dilaporkan Reza Gladys memang terus menyita perhatian. Terlebih selalu ada gebrakan dalam hampir tiap persidangannya. Nama FS pun kerap menjadi buah bibir nih Besti. Seperti belum lama ini, Lintang adik dari Nikita Mirzani yang diduga tengah melakukan siaran langsung dan diduga sedang menjawab pertanyaan dari warganet perihal FS yang diduga kerap membahas sang kakak dalam sosial medianya. Menurut Lintang dalam video tersebut lantaran hidup FS tidak menarik dan diduga kesal dengan Panda yang diduga juga kerap membahas Nikita di video yang beredar di sosial media. Nama Panda pun kayaknya nggak bakal lepas nih dari sorotan adik dari Nikita Mirzani tersebut. Udah kayak dibilang, makanya kan dibilang geng sirkus, geng Ragunan, karena berisik banget, brutal banget. Mana ada brutal. Takut banget nanti si Grey salah ngomong, emang makanya kan dipakai AirPod deh. Bener berisik banget, makanya lu bilang brutal bagian mananya? Kalau tiba-tiba dia gua baru itu brutal. Lu bilang gua brutal. Gua cuma ngomong doang kok, gua ngomong juga nggak sepanjang dia, nggak nggak secong dia lah. Kan tahu sendiri, Cong ngomongnya panjang banget, kagak ada berhenti kayak kereta. Ini kayaknya dia antek-anteknya DRG. Kalau nggak antek-anteknya DRG, antek-anteknya ular. Kalau nggak bawahannya Panda. Apa nih Bang? Udah lihat apa? Nepos bikin SG tentang Ami. Kalau kagak ngebahas itu, dia mau bahas apaan lagi? Hidupnya nggak menarik juga. Ntar gue lihat ya, itu Panda bikin video apa dia. Ya Allah, omongannya ampun banget. Terus gue kudu nggak ngomong, Popo, Terus kudu ngapain gue nge-live kalau nggak ngomong gue ngapain? Siapa yang mau nonton? Bener-bener aja lah, Popo. Udah liat postingan KDM Bang? Tadi gue udah lihat postingannya. Thank you Kak Hani. Tuh Panda kontennya bully. Ada nggak gue bikin konten sama ini tentang Panda, tentang dokter, tentang ular? Ada nggak? Sementara itu Fitri melalui video yang beredar di sosial media justru terlihat menyemangati korban bullying yang diduga menyindir Nikita Mirzani. Sudah sampai ke rumah, mau sedikit curhat sama kalian. Biar kalian itu paham dan kalian itu say no to bullying ya. Setelah aku liburan sama anak aku yang nomor 2, beberapa hari kita ngobrol, deep talk gitu. Sedih loh guys kalau tahu bagaimana perasaan hati korban bullying itu sulit untuk disembuhkan. Jadi aku di sini kepengen menyemangati kalian semua korban bullying. Kalian bisa yuk bangkit yuk, sehat yuk, sembuh yuk, lupakan yuk. Jadikanlah bullying yang terjadi di diri kalian ini menjadi pemicu semangat hidup kalian sehingga kalian bisa melakukan versi terbaik di diri kalian. Khususnya untuk anak-anak remaja yang sudah menggunakan sosmed, stop saling bully. Kalau kalian bisa jadikan contoh, anak aku sampai hari ini dia nggak punya sosmed, ada tapi nggak aktif ya, karena bagaimana tiba-tiba dia dibully bukan oleh anak seusianya, oleh orang yang banyak sekali followernya
dan bukan hanya oleh satu orang. Alhamdulillah Allah nggak tidur ya, dua-duanya sudah mendapatkan balasan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian itu merasa aku ini kok nggak diem ya, aku ini masih berusaha menunjukkan kepada anak-anak aku bahwa aku ibunya ini sudah tidak bisa diam lagi kalau dibully. Lebih baik aku yang sakit daripada anak aku yang sakit. Bantah menyerang kubu seteru sang kakak, Lintang tegaskan apa yang ia lakukan karena membela sang kakak yaitu Nikita Mirzani. Terlebih menurutnya ia tak membuat parodi atau konten khusus yang membahas kubu seteru dari Nikita Mirzani itu. Ia pun bahkan menyebut tak peduli jika orang membicarakannya, cenah Besti. Popo komen pakai akun real, Popo, jangan pakai akun fake. Popo cair kayaknya, iya cair cuma goceng dia. Gak usah dibaca, nggak apa-apa gue baca, gue seneng bacanya. Si Popo kira gue bakal emosi gitu, enggak, gue seneng bacanya kok. Popo akunnya mukanya gelap Bang Len, belum bayar token listrik mungkin dia, makanya foto gelap jadinya, kagak ada lampunya. Popo adanya Popo BRB Bang, Popo BRB masih lebih mending. Jambak aja Bang, gue bukan perempuan, gak main jambak-jambakan. Aku ngomong juga gak pakai. Lu kan ngetik, bukan ngomong, Popo. Gimana sih? Gimana caranya lu ngetik? Lu tahu intonasinya gimana? Gue tahu intonasi lu ngetik itu gimana. Kalau lu ngomong baru gue tahu lu ngegas apa enggak. Tentang ada keturunan suku Sumatera kah? Iya emang gue orang Sumatera. Gue orang Padang, Palembang, Betawi. Lu bener-bener aja Popo, lu lu Popo ya, lu kalau diusik-usik Popo, masa lu diem aja? Emang lu jadi manusia udah sesempurna itu Popo, iman lu udah kuat banget. Lu bukan bilang iman gua gak kuat, cuman kan gondok juga kalau kagak dibahas ya. Lah makanya aku speak up kubu sebelah gak ngomongin adik lah. Ngapain kamu seolah-olah nyerang mereka? Gue bukan seolah-olah nyerang mereka. Gue memberi komentar atas apa yang mereka lakukan. Nah gue bilang aja kagak, gue gak nyerang. Kalau gue nyerang gue bikin konten, gue bikin parodinya. Kenapa gue ngebela? Kenapa gue begini? Gue ngebela kakak gue. Peduli setan orang sono mau ngomongin gue apa enggak. Nah, gak cuma Lintang sang adik dari Nikita yang jadi sorotan, ART Nikita yaitu Teh Ati pun tak lepas menyita perhatian warganet, di mana Teh Ati yang juga bertugas menjaga anak-anak Nikita memastikan kalau ia tak akan meninggalkan Nikita kecuali Nikita yang memecatnya. Terlebih ia pun tak peduli dengan orang-orang yang menyebut Nikita bukan orang baik, karena baginya sang wanita Amazon merupakan orang yang berhati baik. Dan dalam kondisi Nikita sekarang, diakui Teh Ati kadang ia dilanda sedih, bahkan mengaku hingga meneteskan air mata ketika Arkana, anak bungsu dari Nikita Mirzani, menanyakan sang Ami yang juga belum pulang. Guys, kalau nggak digaji, saya geus lompat ke kampung bawa si Arkana. Dibawa budak demi Allah. Alhamdulillah ya, di sini per bulannya digaji makan sama kayak ada madam di rumah. Alhamdulillah makan mah tidak kekurangan apa-apa, cuma kekurangannya anak-anak gak ada madam, gitu aja. Anak-anak itu harus sama aminya. Kadang-kadang kalau udah nanyain aminya, Teteh, Ami kapan pulang? Kok syutingnya lama banget gak pulang-pulang? Teteh susah jawabnya, malah air mata yang keluar. Teteh gak bakalan ninggalin madam sama anak-anak ya. Teteh tidak akan ninggalin terkecuali madamnya udah pecat Teteh.
Terkecuali teteh udah dipecat sama madam, gak butuh teteh, madamnya baru teteh pulang. Selagi masih dibutuhkan, insya Allah teteh setia. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang madam jahat, tapi itu mulutnya doang. Hatinya sangat baik, ya. Madam itu hatinya sangat baik. Cuman mulutnya aja iya. Hatinya sangat baik. Mana Bek? Terima kasih orang-orang baik, ya. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan makan, yang sudah mendoakan anak-anak, ya. Terima kasih. Semoga berkah sehat selalu. Kan ayah wifi. Maaf, nggak bisa balas satu persatu ya. Jadi pada naranya Katanya sih bisa ngeliat. wifi for you ya. Kak Niki, semangat ya. Ami semangat. Niki, semangat sayang. Ami sukses selalu. Ami semangat ya. Ya. Sehat Ya. sehat ya. Ami semangat pokoknya demi anak-anak. Ya. Sukses selalu Ami. Jadi beberapa pendukung kita emang hadir memberikan pikiran terus karena kita ada beginilah Sampai di media ya. ya. Jadi sobat NSI bisa ngelihat. Kak Niki tetap semangat Kak Niki. Ya. Ini namanya artis rasa pengacara itu. Hebat. Ami Niki. Sementara itu, Besti, ramainya perihal laporan Nikita ke KPK diduga dikomentari Fitri Salhuteru dalam unggahan video yang beredar di sosial media, di mana menurutnya kalau memang dugaan tersebut ada, kenapa nggak bayar balik cenah? Dan Fitri yang diduga warganet tengah panik ini pun diduga menyindir balik Nikita yang tengah dalam penjara karena tak bisa membantah ucapannya. Ini diduga ya sindikat penghancur skincare ini ketar-ketir sama suara aku ya. Semenakutkan itu ya aku buat kalian. Hah? Semenakutkan itu. Santai dong. Ya, aku tetap akan meluruskan. Ini pagi-pagi yang akan aku luruskan adalah mengenai laporan terdakwa kepada KPK ya. Sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andrea Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu sebetulnya, kalau memang ya, ini dengar ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong. Repot bener. Gitu ada aja gebrakannya itu ada aja. Nah, mau dihilangin lagi IG ini, hilangin ya selama kemerdekaan aku tidak hilang, selama aku tidak melakukan kejahatan. Aku tuh yang bilang kalian
Sepertinya ada yang panik. Ya ada pasti panik lah. Masa enggak? Mungkin selain panik juga kesel ya. Karena apa? Karena nggak bisa bikin story kayak aku begini. Terus nggak bisa ngebantah ucapan-ucapan aku. Greget. Tumbang bikin lagi, tumbang bikin lagi. Jangan lupa nonton Brownies hari ini. Aku on the way ke Trans TV. Takut ya. Makanya kalau takut itu jangan suka berbuat jahat ya, jangan suka bersatu untuk menghancurkan orang lain ya. Hidup baik aja sih, hidup baik aja, cari rezeki di jalan yang benar dan halal gitu. Kalau udah begini, ada yang ditahan, ada yang jadi korban, kalian juga nggak ada yang maju, usaha kalian pun tumbang gitu. Karena kejahatan yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk menumbangkan orang-orang yang ingin kalian tumbangkan, kalian pun tumbang ya. Aku tahu banyak nih, belum aja ini baru start ya, baru start. Aku akan tetap terus bersuara. Mau hilangin lagi IG ini, hilangin ya, aku tinggal bikin. Di sisi lain, adik dari Nikita Mirzani yang mengaku akan datang dalam sidang sang kakak ini pun terlihat dalam video yang beredar di sosial media, diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawab pertanyaan netizen. Ini pun menyuarakan opininya perihal persidangan sang kakak, di mana ia menduga adanya timpang dari jaksa dan juga hakim. Nih sama gue juga, karena benar-benar nggak jelas. Hakimnya bukan udah timpang lagi, nggak hakim, nggak jaksa. Karena gimana? Mimpi. Ini Bang Okta mending tidur dulu. Kayaknya Bang Okta yang halu. Ateo gimana kalian tang? Ateo lagi nggak enak badan, dia lagi sakit. Cepet sehat buat Ateo, amin. Jangan ngomong kayak gitu, ntar makin lama justru omongan itu manifest. Kasap aku dari Flores. Halo Kak Mood belanja dari Flores. Kak jarang kelihatan di sidang, amin. Insya Allah minggu depan nanti datang ke sidangnya. Hakimnya nggak nyimak walau buah siang. Emang kacau itu hakim, bener-bener sembarangan banget orang, kagak ada ngehargain banget itu orang. Malah turu cuk. Meskipun sayangnya dari kubu Reza Gladys yaitu Julianus Sembiring yang mendukung langkah Nikita untuk membuat pelaporan kepada kliennya ke KPK, juga mengingatkan perihal pembuktian atas laporannya tersebut. Mengingat jika hal itu hanya fitnah, dikatakan Julianus, pihak jaksa dan hakim bisa saja melakukan upaya-upaya hukum. Kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Ya, jadi itu sudah pantas dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, tetapi itu harus dibuktikan ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Ya, jadi perlu dipahami bahwa kami ini kan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, jadi tidak
tidak sampai sejauh itu pengetahuan kami tentang siapa-siapa saja keluarga dari Dr. Reza Gladys maupun Dr. Altobah Mufid, apalagi sampai mengenali suara dari saudara-saudaranya ya. Jadi kami tidak mau berkomentar lebih jauh terhadap itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap dugaan-dugaan yang kita anggap itu adalah peristiwa pidana penyuapan itu harus dilaporkan. Ya, bukan diciptakan menjadi skenario yang akhirnya mengganggu proses persidangan. Ya, jadi nanti lebih mengarah kepada fitnah dan kemudian adanya perbuatan-perbuatan mengganggu persidangan. Jadi bisa juga unsur-unsur content of court itu bisa terpenuhi, yang akhirnya nanti bisa saja pihak dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum akan mengambil upaya-upaya hukum. Itu harus diperhatikan ya. Yap Besti, sabar aja dan tetap ikutin sidangnya dengan tertib. Secara sidang Nikita dan Reza Gladys masih bergulir di pengadilan. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.